bersedia hadir di hari ini mulia karena panggilan kemanusiaan dan juga panggilan profesi. Saya ucapkan juga selamat datang kepada keluarga Marbun dan keluarga Tarigan yang saat ini sedang butuh kepastian terkait layak atau anak ya. Itu Tommy Marbun yang sampai saat ini belum bisa dipastikan keberadaannya di mana, statusnya seperti apa, dan di mana rimbanya gitu ya. Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, kembali lagi saya sampaikan. Hari ini agenda kita adalah untuk yang pertama menemui klien ya, yaitu keluarga Ibtu Tommy Marbun yang beberapa minggu yang lalu ada menghubungi kami untuk meminta bantuan dan perlindungan hukum demi kepastian terkait status dari Tommy Marbun. Nanti mungkin keluarga akan memberikan sedikit penjelasan terkait apa yang diketahui oleh keluarga terkait hal-hal terakhir sebelum hilangnya Ibtu Tommy Marbun. Mungkin nanti yang menjelaskan boleh dari istrinya Ibtu Tommy. Lalu kalau ada yang mau disampaikan juga dari Amang Tarigan ya, yang pernah ikut hadir juga untuk melihat kondisi lapangan. Lalu di sini juga hadir juga ada rekan sejawat kita Terry ya. Ya, Terry ini merupakan adik dari Ibtu Tommy Marbun yang dalam penanganan perkara semenjak dari awal sampai sekarang itu sudah banyak info di lapangan. Kebetulan nanti ke depan Tommy dan rekan-rekannya juga akan bergabung di dalam tim ini supaya kita itu bisa mendapatkan serah terima data ataupun penambahan kekuatan sehingga apa yang bisa kita lakukan ke depan nanti bisa membuahkan hasil. Setidak-tidaknya kita bisa mendapatkan kepastian terkait status dari Ibtu Tommy Marbun, karena memang kalau dibilang keadaan saat ini memang sakit sekali kalau kita tidak tahu kepastian terhadap orang yang memang kita cintai dan kita sayangi. Dibilang meninggal juga jasadnya nggak ada, dibilang pergi juga nggak tahu pergi kemana, dibilang dihilangkan juga siapa yang menghilangkan. Sehingga saya sangat mengerti banget. Gak heran apabila keluarga sampai saat ini tidak terima atas kejadian ini. Namun sebelum kita ke arah sana, izinkan dulu kami memperkenalkan diri, Amang, Idang, dan juga Ito ya. Kami adalah advokat yang dalam kesehariannya menurut Undang-Undang Advokat ya, Undang-Undang 18/2003 merupakan caturwangsa penegak hukum. Sama, status kami dengan polisi sama, namun memang fungsinya yang berbeda. Kalau advokat itu pada umumnya adalah membela kepentingan masyarakat yang sedang bermasalah dengan hukum. Kalau polisi itu mereka penegak hukum tapi dalam konteks penegakan hukum, bukan membela tapi mencari siapa pelaku lalu melengkapi berkas dan melimpahkan kepada jaksa untuk disidangkan. Jadi sebenarnya kalau secara pertanggungjawaban dan kewenangan kami lebih luas, tapi memang tidak punya kekuasaan. Kekuasaan kami hanya pikiran dan tulisan dan juga kata-kata kami dan keberanian, hanya itu aja. Oke, tanpa berlama-lama saya akan perkenalkan diri. Yang pertama, nama saya Martin Lucas Simanjuntak, salah satu dari tim bantuan hukum dan pencari keadilan keluarga Ibtu Tommy Marbun. Bersama-sama dengan saya ada 39 advokat yang tercantum di dalam kuasa ini, mungkin nanti akan bertambah lagi. Dan yang juga hadir di malam hari ini akan saya sebutkan satu persatu supaya Mang Inang dan Ito bisa tahu nanti siapa aja yang ada di dalam kuasa ini, dan juga
mau turut serta sepenanggungan untuk memperjuangkan hak-hak dari baik itu Tommy Marbun maupun keluarga. Yang pertama ada saya sendiri, Martin Lucas Simanjuntak. Yang kedua, yang bersangkutan atau beliau atau abang saya ini ikut juga, namun hari ini berhalangan hadir, Bang Saur Siagian. Lalu ada Kamarudin Simanjuntak juga, namun hari ini nggak bisa hadir. Dua orang ini tadi sudah sampaikan titip salam untuk keluarga, namun beliau berdua komitmen akan ikut dalam tim ini. Lalu ada rekan saya, Bang Jelani Kristo, beliau putra daerah dari Tanah Dayak, terkenal atas keberaniannya dan membela orang-orang yang membutuhkan bantuan hukum ya. Beliau ya. Gimana? Ulang lagi. Beliau mau. Oke. Oke, saya perkenalkan diri dulu. Yang pertama, saya Martin Lucas Simanjuntak. Bukan ketua ya teman-teman ya. Enggak, saya nggak ketua. Kebetulan karena keluarga meminta bantuan hukum kepada kami, maka untuk awal ini dalam hal menjembatani kan harus ada yang mengkoordinir. Jadi terpaksa saya ambil alih sementara supaya kita bisa berkumpul di sini. Lalu yang kedua ada abang kita, rekan senior kita, Bang Saur Siagian yang komit akan ikut membela dan memberikan bantuan hukum kepada keluarga, namun memang hari ini belum bisa hadir. Lalu ada abang kita juga, Bang Kamarudin Simanjuntak. Beliau juga akan ikut bergabung, namun hari ini belum bisa hadir. Namun mereka berdua komit akan membantu dan memberikan perlindungan hukum bagi keluarga dan titip salam tadi buat Amang Inat dan juga itu. Lalu ada abang kita, Bang Jalanan Kristo, beliau ini putra daerah dari Borneo ya? Iya. Dari suku Dayak. Jadi kebetulan abang ini memang hobinya itu memberikan bantuan hukum kepada orang-orang yang memang membutuhkan bantuan hukum, khususnya orang-orang yang tidak mampu. Dulu ada nenek yang pernah dituduh mencuri kelapa ya? Lalu ada Densus 88. siapa nama Ignatius ya? Iya, yang ditembak ya, itu. ditembak. Beliau juga yang bantu. Baik sama beliau loh. Jadi tidak perlu diragukan lagi komitmen beliau dalam menangani kasus. Lalu ada itu kita Kakak Elisa Ragi. Beliau ini rekan saya di DPC Paradi Jakarta Timur. Yang pertama menyampaikan kepada saya bahwa keluarga membutuhkan bantuan hukum adalah beliau. Dan saat ini beliau juga aktif sebagai bendahara di Pradi DPC Jakarta Timur. Nanti beliau akan sama-sama dengan kita juga untuk memberikan bantuan hukum. Lalu ada Bang Fredrik J. Pinangkunari. Tadi sudah tanya dan mau hadir, cuman kayaknya karena parkirannya susah jadi agak-agak muter-muter. Nah kebetulan beliau ini putra daerah dari Papua. Kalau nggak salah Sorong ya? Sorong ya. Jadi nanti sedikit banyak mengenai budaya dan hal-hal yang lain mungkin kita bisa dapat insight juga dari beliau. Lalu ada abang kita, senior kita, Abang Nelson Simanjuntak, doktor. Ya. Dulu beliau sama-sama dengan saya juga ketika mamanya Joshua itu membutuhkan bantuan hukum untuk mendapatkan keadilan. Kebetulan pada saat itu saya, Bang Kamarudin, Bang Nelson sama Bang Johnson Panjaitan dan teman-teman yang bersama-sama juga dengan Inang Irma Huta Barat ya Inang ya. Lalu ada rekan Marta Sari Tarigan masih di jalan. Lalu ada Kak Roslina Simangunsong, beliau lagi ke luar negeri tapi beliau komit akan ikut memberikan bantuan juga. Lalu ada rekan Feni Damaris, sarjana hukum magister hukum. Lalu ada sohib saya ini Nyong Ambon ini Christian Haryadi Letumenten SHMKN. Lalu ada rekan Judia Bukari, sarjana hukum. Lalu ada rekan Marnija, sarjana hukum. Ini maaf nih title-nya kepanjangan, jadi saya simplifikasi aja ya. Lalu ada rekan kita nih Mbak Tumini Ali, sarjana hukum. Lalu ada rekan kita Mas Mapto Wibowo, sarjana hukum. Lalu ada rekan kita Sur Heri, sarjana hukum. Dan rekan kita Endang Sulas Setiawa, sarjana hukum. Rekan kita Handoko Setiojo Juwono, sarjana hukum magister hukum. Rekan kita Muhammad Ferry Insan ini, abang ini nggak pernah absen ini kalau ada kegiatannya. Lalu ada rekan kita juga nih yang imut-imut ya, Sis Nenti
Sri Nenti Isnenti Kusirani, sarjana hukum. yang dua orang suruh makan Lalu ada rekan Andreas Andri Irawan, sarjana hukum. absen ya 2 orang. Ada rekan kita Riston Silalahi, sarjana hukum. Lalu ada rekan kita Abang Dr. Yuspan Zaluku, sarjana hukum magister hukum. Lalu ada rekan Maman Ade R, sarjana hukum. Dias Siambaton, sarjana hukum. Ada juga sesama alumnus Universitas Kristen Indonesia dan juga partner saya di kantor nih, Bang Esa Jani Harrison Simanjuntak, sarjana hukum. Lalu ada Bang Sobari Kamil, sarjana hukum. Ada rekan kita Kartika Nirmala Dewi K, sarjana hukum. Lalu ada rekan kita juga Hardius Karo Karo, sarjana hukum. Rekan Adil Putra Hulu, sarjana hukum. Ada abang kita juga Torkis Paraungan, sarjana hukum magister hukum, namun kayaknya nggak hadir ya di Bandung ya. Iya, Bandung Ya. nanti akan datang. Tapi ini beliau ini paling militan ini. Iya. Lalu ada rekan Dadang, sarjana hukum. Sekjen. Ya, ini Sekjen Spasi. Lalu ada Stephen Simanjuntak, sarjana hukum. Lalu ada rekan Teti Mariana Sitanggang, sarjana hukum. Ada juga rekan Jen Caroline Mapalie, sarjana hukum. Ada juga rekan Maruba Sinaga, sarjana hukum. Rekan Genuari Waruhu, sarjana hukum. Rekan Rapen AMS Sinaga, sarjana hukum. Tadi bagian sini belum disebut. Belum. Itu belum masuk. Oke. Lalu ada rekan Jansen Simanjuntak, sarjana hukum, dan rekan Robi Paul, sarjana hukum. Kurang lebih yang terdaftar ada kurang lebih 40, namun nanti mungkin akan bertambah lagi. Nah, semuanya ini hadir di sini bukan karena honorarium ini, Amang Inang, jujur aja. Karena biasanya kalau secara hak berdasarkan Undang-Undang 18/2003 memang advokat itu berhak mendapatkan honorarium. Tapi hari ini, malam ini kami hadir di sini bukan karena itu. Dari awal pun kami sampaikan bukan tujuannya, bukan honorarium. Jadi kita duduk di sini menyatukan pikiran, tenaga dan hati untuk keadilan bagi Ibtu Tommy Marbun. Karena walaupun bagaimana juga Ibtu Tommy Marbun merupakan anak bangsa yang diberikan kesempatan untuk mengabdi kepada negara. Ketika dia bertugas dan hilang, sudah sepatutnya sesama penegak hukum, ketika melihat penegak hukum yang lainnya tidak ada kepastian di mana rimbanya, maka kami terpanggil untuk memberikan bantuan hukum agar pemerintah memberikan atensi dan bertanggung jawab. Karena kan nggak bisa hanya merekrut, mempekerjakan, memberikan tugas, ketika hilang mereka bilang ya sudahlah, memang sudah takdir. Ya memang takdir, tapi apa usaha kalian? Kan nggak boleh kita cuma bilang takdir doang, harus ada usahanya. Kalau memang hilang, cari, harus ketemu. Kalaupun memang nggak bisa ketemu utuh, kan bisa ketemu sebagian. Kalau memang benar hilang dan titik. Nah, ketika ditemukan, ada proses nanti yang harus dilakukan. Apakah benar memang Ibtu Tommy ini, misalkan contoh titik-titiknya itu karena memang hal-hal yang sifatnya alamiah, atau hal-hal yang karena tugasnya, bukan karena dibuat-buat. Karena kalau kita berbicara mengenai fenomena ya, tentunya kita akan membuka lembaran lama lagi, di mana demi kondusivitas, demi kepentingan pribadi atau demi kepentingan kelompok, terkadang hukum itu bisa dibelokkan. Itu fakta. Bahkan buktinya itu masih beredar sampai sekarang di YouTube-nya Kompas TV itu. Bagaimana seseorang kombes, Adi Makayasa, jago banget ngarang cerita. Dan saya yakin sampai saat ini keluarganya itu kalau nonton pasti akan malu. Bahkan orangnya sendiri pasti akan malu. Karena kenapa? Apa yang disampaikan semua omong kosong dan tidak terbukti. Namun pada saat prosesnya, ketika kita pada saat itu menyampaikan narasi berdasarkan bukti-bukti yang kita punya, apa yang dia bilang oleh kepolisian, katanya kami ini pembohong, penyebar berita bohong. Jadi apa yang disampaikan kadang-kadang yang dituduh kebohongan itu belum tentu bohong ataupun belum tentu benar. Tapi yang pasti kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya sendiri.
Tinggal kita, apakah kita memiliki keberanian, apakah kita memiliki keinginan, apakah kita memiliki kesungguhan hati untuk membuka ini semua. Nah, itu sedikit tadi pembuka dari saya. Nanti sebelum lanjut ke Amang, Inang, dan Ito, mungkin ada beberapa yang mau disampaikan lagi dari rekan-rekan kami. Saya kasih mungkin ya 3, termasuk tuan rumah Inang Irma Huta Barat, untuk memberikan kata sambutan juga, baru nanti kita berikan kepada keluarga. Dimulai dari Inang Irma ya. Oke, silakan Inang Irma. Belum pernah lihat banyak tongkat ini ya. Baru kali. Terima kasih Pak Bu, Bapak-bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang terkasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi saya itu kalau diminta tolong sama Pak Bu Martin atau Om Nelson, itu belum selesai kalimatnya saya udah jawab boleh. Jadi kalau Inang boleh nggak, bisa nggak? Kami boleh. Artinya saya beruntung bisa bersama-sama dengan beliau-beliau ini waktu kami membela keluarga Joshua, dan tidak berakhir di situ saja. Karena apa yang dilakukan pada waktu itu menghadapi satu kekuatan yang sangat besar, hampir 2 tahun berjuang, itu memberikan fondasi dan keyakinan bukan hanya kepada yang membela, tetapi kepada banyak orang bahwa memang keadilan itu harus diperjuangkan. Bahwa tadi Pak Bu bilang akan menemukan jalannya sendiri, tapi karena kadang jalannya jauh, berliku, terjal, maka kita memerlukan banyak bantuan. Dan saya bahagia melihat semua yang sudah melangkahkan kaki, meringankan langkahnya ke sini. Semoga ini menjadi sebuah perjuangan yang bertemu dengan keadilan yang memang harus diperjuangkan. Saya sendiri juga sebetulnya merasa bahwa apa yang kami lakukan waktu itu bersama-sama membantu keluarga Joshua itu menjadi satu apa ya namanya ya opungnya, satu kekuatan yang tidak berhenti di situ saja, bahwa bukan hanya sekedar pekerjaan membela yang lemah untuk menemukan keadilan, tapi juga memberikan hope, memberikan harapan kepada bukan hanya banyak keluarga lain. Dan saya yang paling ingat adalah bahwa betapa banyaknya dukungan masyarakat dan harapan itu harus selalu dipelihara, dan semoga yang berada di sini menjadi orang yang bisa memberikan harapan kepada the voiceless, kepada yang tidak bisa mengeluarkan suara sendiri. Jadi terima kasih banyak Pak Wo dan Bapak Ibu sekalian. Teruslah berjuang menjadi inspirasi bagi yang lain, supaya yang keluarga masing-masing bisa maju, bantuan orang lain yang juga bukan hanya memberikan waktu dan ilmunya, tapi juga simpati, dan saya tahu bahwa Pak Wo Martin dan teman-teman di sini melakukannya dengan hati. Kalau nggak dengan hati, nggak mungkin hari libur bisa berkumpulkan begini dengan orang dalam waktu singkat. Dan hari sebetulnya bukan hanya sekedar mencari keadilan, tapi kekuatan hati, kekuatan hati, dan semoga bisa digunakan dalam orang baik dan sebetulnya oleh ini. Terima kasih. Dua lagi ya.
Ini untuk membuka nanti 2 lagi. Coba setelah nanti keluarga memaparkan apa yang mereka ketahui, nanti teman-teman kita berikan keleluasaan untuk diskusi, sharing ataupun bertanya ya teman-teman. Karena habis ini kan kita harus tentukan dari garis besar yang kita tentukan ini strategi penanganan perkara dan rencana penanganan perkara kita akan seperti apa. Oke, 2 lagi ini saya menggunakan diskresi saya tunjuk Bang Jelani dan Bang Nelson Simanjuntak untuk menyampaikan kata sambutan. Silakan. Oke, saya berdiri saja supaya bebas ya. Oke, selamat malam dan salam sejahtera. Jadi pihak keluarga daripada Bang Tommy Marbun ya, kami ikut merasakan apa yang keluarga rasakan, dan itu yang pertama. Yang kedua, kami terpanggil untuk mendampingi, membantui keluarga yang sedang mencari ya keadilan dan kepastian hukum. Saya ada kurang lebih 10 kali saya mendengar waktu keluarga ke Komisi 3 RDP begitu ya, dan pada waktu diwawancarai oleh juga Uya Kuya, wah, saya melihat Mas Teddy, hilangnya Tommy Marbun tidak masuk akal, tidak wajar, banyak kejanggalan. Dan saya pikir ini tidak bisa dibiarkan, ini harus dilawan. Wah, ini Tommy Marbun ini polisi loh. Ya, dan saya dengar juga mertua dari Tommy Marbun, beliau juga polisi. Kalau polisi sudah tidak mampu melindungi kepolisian, bagaimana dengan masyarakat lain? Waduh, hancur negara ini, hancur penegakan hukum ini. Ya, pada saat saya menangani kasus Densus 88, di mana katakan Mabes Polri bahwa Bribda ini, Tius ini adalah sakit keras. Wah, kok saya bilang dengan keluarga, jangan cepat percaya begitu saja dengan keterangan-keterangan mereka. Mereka pasti melindungi institusinya. Saya katakan, kok sekelas Mabes Polri tidak jujur? Bagaimana mungkin Bribda Tius ini sakit keras? Jam 8 malam masih berkomunikasi dengan orang tuanya malam minggunya. Jam 1 malam masih berkomunikasi dengan pacarnya. Kalau begitu sakit keras apa? Wah, nggak masuk akal. Saya bilang ini ada sesuatu. Saya bilang, jangan-jangan ini ditembak. Dan saya akan turun. Supaya dapat kepastian dan siapa pelakunya harus dihukum. Begitu juga dengan ini. Saya dengar kok keterangan Kapolresnya berbeda. Speedboat yang ditumpangnya adalah pecah. Terbalik. Ya, pertanyaan kalau terbalik di mana? Siapa yang ada di situ? Ya, terus keterangan Wakapolres juga katakan tergelincir dari speed. Wah, keterangan Rolas juga berbeda. Mana? Roland. Mana sih yang kita bisa percaya? Berapa dalam kalau memang ini? Saya ngelihat di fotonya itu airnya sedalam mungkin 1 pinggang ya. Pertanyaan, Tommy Marbun ini bisa berenang nggak? Bisa. Kok hanya segini? Saya aja nggak bisa berenang dalam segini, nggak mungkin saya hanyut. Begitu ya. Di sini banyak kejanggalan-kejanggalan yang harus kita buka. Ya, Kapolri jangan takut. Ya, itu yang harapan bahwa teman-teman di sini saya berterima kasih bisa hadir. Dan kemarin saya hanya WA pribadi-pribadi. Kalau di WA grup nanti takutnya kebanyakan. Sampai 500 orang jadi kuasa hukumnya kan, waduh, ramai juga ya. Tapi bagi saya harus dibongkar. Wah, Kapolresnya tidak bertanggung jawab loh. Kok harusnya diberikan sanksi, tetapi kenapa dipromosikan? Wah, aneh negara ini. Begitu ya, oleh sebab itu teman-teman, kalau sudah masuk di kuasa, jangan mundur ya. Jangan nggak datang. Ya, tunjukkan bahwa saudara itu adalah peduli dengan keluarga, peduli dengan penegakan hukum di Indonesia ini. Kalau kita tidak terpanggil untuk menegakkan hukum, waduh, apa jadinya? Dan pihak keluarga saya mau beritahukan di teman-teman di sini, orang-orang yang sudah terbukti, kami ini dari Spasi, termasuk Bang Martin, kami yang terpanggil di dalam membela para pengacara yang dikriminalisasi. Dan ini sudah terbukti.
Begitu, makanya kita masukin di kuasa begitu. Jadi tetap semangat, kita bersatu dan kita akan membuat strategi-strategi begitu ya, supaya ini terbongkar siapa di balik ini. Termasuk kedua, ini kan pekerjaan ini adalah tugas negara. Kok minta uang dengan pihak keluarganya untuk mengadakan untuk ongkos untuk biaya? Ini kan nggak masuk akal. Pesawat yang di-charter juga di cancel. Waduh, banyak sekali kejanggalan di sini. Kapolri itu yang saya buat kemarin, saya bilang Kapolri harus turun tangan dan bertanggung jawab. Jangan lepas tangan dong Kapolrinya. Ya, kalau Kapolrinya lepas tangan udah ganti aja lah Kapolrinya. Ya, atau kita mau buat hukum di negara ini hukum jalanan. Kan nggak mungkin kalau penegak hukum sudah tidak mampu melindungi kepolisian. Waduh, apa jadi negara ini? Jadi hukum rimba nanti. Begitu ya. Jadi teman-teman jangan takut. Ya, saya siap menjadi garda terdepan dan siap pertaruhkan nyawa untuk pengorbanan ini sampai pelaku-pelakunya harus ditangkap. Begitu ya. Kalau Kapolri tidak mampu, mundur. Ya, mundur Kapolri. Nggak usah takut mengatakan kebenaran. Ya, mungkin ini dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan ya kembali ke studio. Begitu ya. Ya, senior saya. Terima kasih. Mana lebih naik? Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam, praise the Lord. Bapak Ibu yang terhormat. Tadinya saya masih bingung hadir kemarin. Kenapa? Saya Nelson Simanjuntak dari Take Me Out from Indonesia yang akan kembali ke studio. Si junior ini, Marbun Junior lahir, masih di bayi mamanya, saya disorong sama dia. Marbun masih hidup waktu itu. Ini, saya punya klien waktu itu si Turus di sana. Saya bertamu di rumah orang, tapi saya bertamu membuat tamu makan lagi malam di rumah si Labora, luar biasa. Jadi di Sorong ya. Saya diundang makan, saya mengundang lagi. Jadi ini peristiwa miracle. Berjalannya waktu, karunia Tuhan, suka duka ya kita akan jalani. 2 bulan yang lalu, saya undang lagi beliau di Polda Metro Jaya. Datang semua, Bunda. Saya katakan siap. Dan saya katakan pantun untuk kehidupan Itoku Pariban Queen. Saya sebut waktu itu agak kasar. Sorry. Jandanya Marbun. Saya ingatkan hulu hilir. Saya akan bilang karena beliau minta Amang, Tulang, tolonglah datang lagi, panggil Kamarudin. Enggak apa-apa, siap. Saya enggak nolak waktu ya. 2 bulan pas. 2 bulan lebih. Pas di Polda Metro Jaya. Malam ini Ketua Umum ini Bang Ibu Tabak. Kasusnya Tommy Marbun. Waduh. Bagi saya anak manusia, 1 lembar pohon jatuh, ini ada stat blood, lembaran Tuhan, dicatat. Semut kita injak, nyawanya hilang, dicatat ilahi. Tommy Marbun kok hilang gitu aja. Saya tidak identikan kasus ini. Begitu hebatnya saya lagi ceritain. Kawan-kawan tadi, ini semua kita diwakili 12 orang waktu itu yang untuk dari kami si siapa namanya Joshua. Dan identik hampir sama. Saya katakan sama ibunda maupun bere saya ini, air matamu yang berlinang begitu banyak itu air mata darah. Itulah Mama Joshua hingga membuka yang si Said Tabi bilang, kebenaran itu akan menentukan datang ke kita atas doa. Dibuka. Jadi kasus yang dibuat dunia ini, saya tadi malam ditelepon oleh seorang bintang 3, ini kejahatan global. Nanti kita coba dulu ya menata. Kami mencoba minggu depan Mahkamah Konstitusi. Hebatnya dunia sekarang, ada beberapa undang-undang kami vote, kita sama-sama nanti
baru ada satu lagi kasus serupa, jam yang sama, anak manusia yang meninggal di depan UKI. Saya asal dipanggil seperti kawan-kawan, Bapak udah si Martin, Bang di mana ini? Ikut gitu aja, apa susahnya sih? Mohon maaf, biodata saya sudah habis di negeri ini, udah gak ada lagi. Semua udah saya nikmati. Izinkan saya katakan saya bekas pejabat, presiden pernah saya lawan, tapi Tuhan gak pernah saya lawan. Apalagi sahabatku ini di dunia kader-kader hukum, mari berjalan di dalam track record kita. Inilah kebersamaan kita. Masa lalu itu akan diberikan secerca harapan sama keluarga. Saya lagi senang ini, sama saya dentikan, si Joshua punya adik juga, sama-sama brigadir. Saya 5 tahun di Geneva, Kombes ya, jadi tituler Danjen. Ini ada adiknya, kau buang adiknya, bukan, yang polisi bukan. Siapa? Ini adiknya juga. Hah? Ini adiknya juga dia bukan yang polisi. Oh, saya baca nukilan kalian itu. Ini saking banyaknya hoax atau apa, memang mau dia berpaling demi adiknya ini. Oh, jadi ada 3 nah? 2 akor ya. Nah, luar biasa keluarga. Luar biasa Bapak ini, tegarnya imannya, hilangnya seorang anak. Saya selalu mengatakan itu, hidup matinya manusia itu tetap karunia Tuhan. Tetapi ada satu kata kunci, kalau ini terjadi, bahasa itu, bahasa Bintuni, if I were you, kalau ini terjadi sama kita, luar biasa. Makanya Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, tuan-tuan, puan-puan, senang sekali ada 40 dari tanda tangan, mari kita bergerak. Ini poin pertama pengantar. Poin kedua, karena saya lama Kompolnas, saya pernah di sana 1,5 periode, jadi pengalaman ini bikin saya hidup. Mau apa itu, kalau kebayangkara ya kita buktikan jauh lebih dari kita. Yang kedua teknis saya mendahului supaya mengurangi kita. Saya itu baca batin keluarga ini, nggak ada kata lain. Mau menyerahkan kemana? Ke pemerintah, hilang. Ke parlemen, hilang gitu aja. Kemana lagi? Kecuali Tuhan semata, Bapak Yesus. Saya nggak tahu untuk kita semua. Tadi udah ada janji kita. Masa kita kesehatan? Dan kalau kita itu analog, kalau ini sama dengan kemarin, dadakan kita buat begini, saya senang langsung aja. Pertama, Pak Deng ini, Bapak udah Pak Martin, sudah aja lah koordinator, biar jangan muter-muter lagi kita ya. Cocok? Ada yang mau lagi? Setuju. Oke. Ya. Nah, sebelum disangkalnya aku buat SK nanti. Ketua tim namanya? Ketua tim. Aku bikin SK-nya. Ketua tim. Tanda tangan. Iya. Honor Bapak Ketua. Ketua tim, bukan koordinator. Kau wakil atau apa ya? Iya. Saya tukang pukul aja lah. Fisik kuat lah. Baru yang kedua, tataran kita. Beliau di sini orang tuanya si apa? Margun. Kita belajar nanti, kita minta tanggapan sama Pak Tarigan. Kami udah lama bincang-bincang apa saja. Dan seperti tadi saya dibisikin seorang bintang 3 jalan terus. Apa yang terjadi di sini, Kamarudin pernah melakukannya. Kenapa hal kembar yang sama, kenapa tidak? Adiknya Tom Margun juga secara kasat mata satu grup mereka. Masa dia ini pernah setengah di pemerintah, setengah di swasta sampai hari ini. Jadi nggak ada itu. Maaf itu pengabdian ke pemerintah kalau sesat pemerintah itu. Tapi kalau pemerintah itu adalah juru selamat dunia, saya patuh. Kalau tidak, sering kita mau meninggal dunia terus sekalinya meninggal dunia. Tetapi saya katakan tadi, hilang percuma, sia-sia. Ini satu pekerjaan beliau. Kita bagaimana ke depannya, saya harus katakan menghitung hari 3 bulan lebih ini. Kemudian baru 6 bulan dari Desember. kontrakan dah habis sebenarnya di dunia. Saya sudah mengeringkan air matanya pernah dalam ucapan saya kasar supaya semua siap. Apapun kebahagiaan terakhir surgawi ada diberikan Tuhan kelak dan membesarkan si junior. Mungkin ini yang kedua, yang ketiga ya
Kesetiaan itu adalah modal utama kita. Besok kita, kawan pernah membuat caranya bagaimana tanggung rentek atau yang punya rumah ini, tuan rumah ini yang bisa full funding untuk semua kegiatan. Bitung jauh sekali, Sorong jauh sekali. Saya rutin ke sana, baik waktu masih pakai seragam atau tidak, bagaimana caranya. Ini teknis tadi. Saya ingat sudah 3 kali negara ini membiayai katanya helikopter dan segalanya. Ada lagu Batak mengatakan jangan sampai 3 kali. Jadi ini udah 3 kali. Kalau tidak salah sudah close ya. Sudah close. Pencarian narkoba. Nah, kita membuka tirai lagi, tidak ada itu. Apapun kita angkat, kita buka. Arti demokrasi adalah ketika kita bersamaan semua. Pintu kuburan si Joshua pun saya angkat waktu itu dengan kawan-kawan membuktikan bahwa pembunuhan itu sampai di sini. Jelas tempatnya. Ini kan enggak. Itu contoh kawan-kawan kita semua. Baru paling akhir saya paling deman. Kalau memang enggak ada lagi negara ini, kita suarakan. Saya 2 kali bicara di PBB Geneva. Apa saya harus mengganti merah putih itu dengan 5 star atau David Star? Tidak, saya tetap merah putih. Tetapi dunia harus tahu. Saya pernah ngajar, saya angkat tulisan saya dapat puluhan juta di Argentina. Saya angkat kasus almarhum lama. Tapi bentuk bahasa yang lain. Saya nikmati dengan kawan, ayo kita berangkat Argentina. Inilah mengungkap di dalam negeri tidak terungkap, saya ungkap di luar. Hadiah tadi yang saya bilang tulisan itu dihadiahi mahal. Saya udah izin sama yang punya keluarga Joshua waktu itu, sudah lain-lain teruskanlah. Saya nggak tahu besok apa kawan itu bebas di penjara atau apa. Yang penting karir itu habis, selesai. Pembunuh itu ada hukumannya. Final draftnya halves cut, halves good, full cut, full good, kata Bacimata. Kalau kesalahan kecil hukumannya kecil, kesalahan besar pasti diterima. Sudah ditutup lagi. Ada sebuah fata morgana. Keluarga mungkin bisa memberikan nanti ke ketua tim kita. Kenapa harus korbannya adalah dari kami si Tommy? Apakah dia banyak sekali tahu tentang negara bagian Bintuni atau apa? Saya hanya tahu Bintuni baru kita mekarkan kok terus membuat ledakan internasional. Inilah mungkin tugas kita. Don't hesitate, jangan segan-segan. Saya sudah katakan tadi pernah keluarga yang datangi panggilan ilahi itu saya datang. Saya siap, negara memanggil, apalagi anak bangsa ini harus kita mintakan kebenaran akhirnya. Demikian sekilas info kami tetap kembali ke studio. Selamat malam. Terima kasih, mohon maaf kurang lebih. Keluarga, saya kasih kesempatan Kak Edi Saragi untuk berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya. Saya selalu mengatakan tidak ada yang kebetulan. Jadi untuk itu secara pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Martin dulu. Kalau boleh saya sedikit cerita. Lebih kurang 2-3 bulan lalu ada namanya Joy Nenggolan menelpon saya. Betul memanggil saya dan saya tulangnya akan tulang itu. Saya pun baru tahu minggu lalu bahwa ternyata Joy itu pun tidak kenal juga sama keluarga ini. Hanya mendengar berita di YouTube bahwa ada orang Siantar bernama Tommy Margun hilang di Papua. Jadi dia mencari tahu katanya tentang keluarga Pak Margun dan Pak Tarigan, sehingga dia dapatlah nomor telepon Pak Tarigan dan dia hubungi Pak Tarigannya yang mengatakan saya akan carikan pengacara untuk membantu. Singkat cerita, suatu hari saya ditelepon oleh Pak Tarigan dan bilang dapat teleponnya dari Joy Nenggolan. Saya sudah tahu sebelumnya, jadi saya sudah mengerti gitu. Pak Tarigan cerita bagaimana
yang sudah dialami, yang sudah dijalani, yang sudah diusahakan dalam pencarian daripada Om Marhum. Sampai suatu hari Pak Tarigan bilang, boleh nggak kami berkumpulkan dengan pengacaranya Joshua Komarudin Simanjuntak, gitu ya Pak Tarigan ya. Saya bilang, saya kalau nomornya Pak Komarudin saya nggak punya, tapi kalau timnya Bang Martin Lukas saya punya. Kami sama-sama di DPC Jakarta Timur. Waktu itu saya langsung hubungi Bang Martin. Bang Martin langsung bilang, siap Kak, tapi kita harus bertemu dengan keluarga langsung, yaitu dengan istri daripada Ibu Komarudin. Begitulah ceritanya sampai kira-kira 3 minggu lalu ya Pak Tarigannya sudah konfirm bahwa keluarga akan hadir di Jakarta dan langsung bertemu dengan kita, yaitu yang dipimpin oleh Bang Martin Simanjuntak. Saya sangat hormat salut pada saat Bang Martin mengatakan, Kak, jangan berbicara biaya di sini, jangan berbicara fee lawyer, karena ini adalah dasar kemanusiaan. Kita percaya Tuhan akan memberikan berkat dan pekerjaan lain. Kita harus bela, kita harus bantu keluarga. Saya sampaikan hal yang sama kepada Pak Tarigan. Saya sangat berterima kasih. Dalam hitungan hari, Bang Martin dan Nanti sudah begitu menunjukkan perhatian, kepedulian waktu pemikiran. Dan saya yakin semangat yang sudah dibangun, yang sudah terbukti teruji pada saat pembelaan Joshua. Apalagi Bang Martin bilang kita akan bertemu hari Sabtu di rumahnya Inang di rumah Barat. Saya terima kasih Inang. Saya tahu sepertinya kok keadilan itu sudah di depan mata gitu kalau sudah ada Inang bersama kita. Karena saya sendiri pernah merasa kehilangan seorang adik karena tindakan ya bagian daripada penguasa di negara ini ataupun pemerintah, yaitu tindakan malpraktek di rumah sakit. Dan saya juga waktu itu dengan beberapa teman-teman advokat terus melakukan upaya, melakukan gugatan sampai akhirnya ada pengakuan bahwa terjadi malpraktek di sana. Saya pikir yang Bapak Ibu rasakan, Amang Inang rasakan khususnya kepada Irah ya, kami bisa merasakanlah bagaimana rasa kehilangan yang seperti ini. Tadi seperti beberapa kali pembicaraan kita, kalau memang meninggal ya kita lihat jasadnya, kita kuburkan baik-baik. Saya bahkan waktu itu sempat terkoreksi waktu saya bilang almarhum, Bapak Tarigan langsung bilang, Inang jangan bilang almarhum, menantu saya, hera saya belum meninggal. Luar biasa, saya bisa merasakan harapan itu. Saya juga bisa merasakan kerinduan itu. Oleh karena itu kepada rekan-rekan semuanya di bawah pimpinan Bang Martin, saya mengucapkan terima kasih. Dengan semangat yang sudah dibangun, kami yakin apa yang bisa diharapkan, yang diminta oleh keluarga ini, kita bisa bersama-sama mewujudkannya. Saya yakin juga seperti kata Inang Irma tadi, kita akan menemukan orang-orang baik. Bahkan sekalipun itu sekelumpulan orang-orang jahat, saya yakin akan ada satu orang baik. Jadi kalau sudah seperti itu pun kekecewaan kita di tubuh Polri di Papua sana, saya yakin akan ada satu orang yang akan dikirim Tuhan untuk menjadi orang baik yang akan membuka pintu kebenaran itu nantinya. Saya yakin itu, dan kita imani karena kita dengan melaksanakan niat baik, niat tulus, saya yakin Tuhan akan campur tangan. Amin. Demikian yang saya jelaskan, saya ucapkan terima kasih. Oke, dilanjut keluarga ya. Tapi sebelum lanjut keluarga, izinkan saya dulu sebentar. Jadi teman-teman izin ya.
kembali lagi, saya bukan memimpin gerakan ini, enggak, karena advokat itu semua setara. Nanti untuk menentukan siapa yang akan memimpin tim ini, kita nanti rembuk musyawarah ya teman-teman ya. Supaya jangan sampai nanti ada, wah ini pimpinan, ini enggak. Kita semua setara ya. Kebetulan keluarga menghubungi Ito Eli dan Ito Eli menghubungi saya dan Bang Jelani, makanya saya jembatani supaya kita sama-sama bisa berkumpul hari ini. Nanti untuk sesi terkait siapa yang memimpin, kita nanti akan musyawarah teman-teman. Itu aja, terima kasih. Silakan mau dilanjut ke keluarga, siapa yang mau berbicara duluan? Istri dari Ibnu Tommy atau Inang atau Amang Tarigan? Nyonya lagi. Nyonya dulu ya. Nyonya. Silakan. Maju aja saya. Perkenalan sama Selamat malam Bapak Ibu yang saya hormati. Pada malam hari ini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu untuk hadir dan bergabung untuk membantu keluarga kami yang mana sudah kita ketahui bersama kalau suami saya sudah 6 bulan hilang. Dikabarkan hanyut tapi tidak kembali jasadnya sampai sekarang. Di sini kami keluarga sudah semaksimal mungkin dari jenjang terbawah, dari Polres ke Polda ke Mabes sudah kami datangi semua untuk minta pertolongan, tapi ya seperti itulah yang kami dapatkan. Kalau tidak saya viralkan mungkin tidak ada sampai saat ini, dan mungkin tidak ada pencarian ketiga besar-besaran seperti yang kemarin diinformasikan dan yang sudah dilakukan. Di sini saya pribadi yang langsung mengalami langsung, suami saya merasa banyak sekali kejanggalan. Terlebih suami saya sebelum dia pergi berangkat itu dia sempat bilang ke saya kalau dia desak-desak. Sampai sebelum tanggal 15 itu, sebelum dia pergi itu dia sempat waktu berdoa malam-malam sebelum dia berangkat naik ke hutan itu dia sempat berdoa bersama keluarga, kami video call juga sama mertua saya. Itu dia sempat menangis. Sedangkan ini bukan pertama kalinya dia menangis, bukan pertama kalinya dia naik hutan. Tapi kenapa saat berdoa itu dia sempat mengeluarkan air mata? Saya sempat tegur, saya bilang, tapi takut, kalau takut tidak usah pergi. Saya bilang gitu. Karena di hari tanggal 15 itu, waktu dia mau berangkat itu memang dia siang-siangnya sempat mau ajak saya bicara, katanya Mami sini dulu saya mau ngomong. Tapi pada saat itu saya lagi dalam kendaraan mau pergi beli makan siang, jadi saya bilang nanti pulang kita ngobrol. Tapi itu dia desak sekali, kayak pengen ngomong sekali. Pas pulang saya menanya, dia sudah tidak di rumah, sorenya dia pulang, saya tanya tadi mau ngomong apa, kayaknya terdesak sekali. Tapi suami saya bilang tidak jadi, kayak seperti itu. Terus tidak lama kemudian dia minta kirim uang transport. Terus saya sebagai istri saya protes ya, maksudnya ini tugas negara kenapa harus menggunakan dana pribadi. Yang saya tahu di mana kalau kegiatan dinas biasanya ada dana dari instansi. Setelah itu suami saya bilang soalnya yang desak-desak ini desak-desak aja tapi tidak mau kasih modal, katanya seperti itu. Dan itu saya tahu arah tujuannya itu ke ex Kapolres Teluk Bintuni. Setelah itu tanggal 18 itu saya dapat informasi sekitar jam setengah. Iya, tanggal 18 Desember. Jam setengah 2 siang waktu Indonesia Timur itu saya dapat informasi dari Ibu dan Bapak Wakapolres, karena beliau datang ke rumah saya menginformasikan kalau lombut yang dipakai suami saya itu terbalik. Lombut yang dipakai suami saya terbalik. Saya menanyakan, respon saya menanyakan kalau memang terbalik siapa satu lombutnya? Kenapa cuma suami saya yang bilang tidak kelihatan? Memang yang teman-teman yang lain tidak ada memberikan pertolongan, karena yang saya tahu tim yang berangkat itu tim gabungan. Jadi ada sekitar kurang lebih 50 orang, di mana berarti tidak menggunakan satu lombut. Yang saya pikir berarti menggunakan beberapa lombut kalau 50 orang. Saya tanya, memang
yang kelompok yang lain tidak memberikan pertolongan, memang tidak ada yang lihat. Terus katanya Mbak kurang tahu deh, karena ceritanya juga masih belum pasti, katanya seperti itu. Sore hari apa siang harinya setelah itu saya langsung telepon Ibu Kapolres, di mana beliau tidak di tempat pada saat kejadian. Beliau di luar kota, saya telepon, saya mohon helikopter dan drone pada saat itu, tapi tidak ada informasi balik juga, tidak ada saya merasa kayak tidak ada respon. Jadi saya greget sendiri. Akhirnya saya hubungilah keluarga, saya bilang, Siapa namanya Ibu Kapolres? Nyonya Nita Coirudin. Setelah itu saya hubungilah keluarga di Siantar, saya bilang gini, kayaknya kita harus cari, karena kan saya tahu suami saya kejadian di hutan, satu-satunya transportasi yang bisa dipakai itu cuma lewat udara, karena tidak ada di sana, tidak ada jaringan, tidak bisa juga kendaraan mobil. Akhirnya saya bilang gini, bisa nggak kita cari helikopter atau pesawat untuk bisa drop pasukan ke sana untuk penyisiran, bisa biar bisa penanganan cepat seperti itu. Akhirnya keluarga sepakat, kami dapatlah bantuan. Pada malam itu kami dapat helikopter. Terus saya kasih nomor helikopternya itu ke junior saya yang kebetulan dia sudah ada di posko TKP. Saya tidak tahu kenapa tanggal 19-nya itu ternyata tinggal 19 paginya helikopter di cancel. Saya awalnya tidak tahu itu di cancel siapa, saya tahunya di cancel saja. Akhirnya kami carilah pesawat kecil yang standby memang di dekat daerah sana. Akhirnya dapat kami pakai, hari itu kami pakai lah pesawat kecil. Terus sudah lewat beberapa hari, ini tanggal 18 malamnya itu saya dapat telepon dari ex Kapolres. Saya dapat telepon dari beliau tapi menggunakan nomor orang lain. Di situ Bapak Kapolres, ex Kapolres Turbin Juni, Bapak Coirudin Wahid. Ya, ex Kapolres. Di situ beliau menyatakan kalau suami saya tergelincir sendiri di atas longboot. Saya tanya, kalau tergelincir sendiri teman-teman satu longbootnya siapa? Beliau belum bisa pastikan siapa. Katanya suami saya duduk di belakang longboot sendiri, di paling belakang. Saat dia terjatuh tidak ada yang lihat, jadi tidak ada yang tahu. Jadi maksud saya langsung kasih tahu ke mertua saya, Inang seperti begini. Karena ini penyampaian dari Kapolres, jadi saya pikir ini sudah A1. Ternyata saya tanyakan lagi, mana kenapa teman-temannya itu katanya ya seperti itu, belum ada kepastian, katanya tergelincir, mereka tidak tahu apa bagaimana, jadi tidak ada yang memberikan pertolongan, jadi tidak terlihat, langsung tidak terlihat seperti itu. Setelah itu beberapa hari kemudian saya dapat informasi lah dari Kanit Resmob, Bapak Roland. Di situ dia katanya dia satu tim sama suami saya. Jadi setelah itu dia menceritakan kalau ternyata tidak ada menggunakan longboot, ternyata mereka berenang dari sisi sungai ke sisi sebelahnya. Mereka berenang. Di situ katanya Bapak Kanit Resmob ini yang duluan berenang, disusul dengan beberapa anggota. Setelah itu karena mereka bilang arus kencang, katanya dikasih silang supaya jangan menyeberang lagi karena arus katanya kencang. Setelah itu mereka sudah masuk ke dalam hutan sekitar 20 meter, tapi suami saya katanya tinggal bersama beberapa anggota yang lain, dan sampai hari ini saya tidak tahu anggota siapa dan orang-orang yang tinggal sama suami saya itu tidak pernah dijelaskan. Sampai akhirnya saya viralkan, baru mereka press release di Polda. Setelah itu katanya dia sudah masuk 20 meter bersama anggota yang berhasil menyeberang. Mereka mendengar suara teriakan dari arah sungai. Lari-lari mereka kembali ke arah sungai. Di situ katanya Bapak Roland sudah melihat suami saya berdiri di satu tandusan yang airnya setinggi lutut. Terus dia lihat suami saya terduduk, tersapu air, satu tangan kelihatan, hilang. Seperti itu katanya hilangnya suami saya. Yang buat saya merasa janggal, suami saya tahu, saya kenal betul, dia tahu berenang. Saya kenal betul. Apa masuk akal air selutut itu bisa menenggelamkan orang? Apa yang saya tahu sebelumnya kalau memang orang tenggelam itu akan naik turun dulu, baru hilang. Tapi ini diinformasikan suami saya tersapu air, tangannya cuma satu kelihatan terus hilang. Itu yang buat saya, dan tidak pernah
dijelaskan secara resmi kepada keluarga hasil dari pencarian tahap 1, tahap 2 itu tidak pernah dijelaskan. Sampai akhirnya saya viralkan, baru akhirnya mereka press release. Tapi saat pencarian itu bapak saya kebetulan yang melekat bersama ex Kapolres. Jadi bapak saya tahu persis bagaimana kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, bagaimana kebohongan-kebohongan dari ex Kapolres ini yang menyampaikan kepada jenderal kalau tergelincir. Katanya saat pencarian mereka disambung KKP, padahal itu hanya penglihatan spiritual. Itu disampaikan ke jenderal, tapi saya kurang tahu jenderalnya siapa karena waktu itu by phone. Terus mereka laporkan pencarian sudah dilakukan maksimal, padahal ternyata pencarian menggunakan longboat itu yang saya lihat laporan dari mereka menggunakan 3 longboat selama 10 hari. Padahal yang ada di lapangan itu pencarian menggunakan longboat itu hanya 3 kali. 3 kali itu 2 kalinya menggunakan 3 longboat, 1 kalinya menggunakan 2 longboat. Dan itu juga tidak ke TKP. Jadi longboat yang pergi ke TKP itu hanya tanggal 19 pagi berangkat, tanggal 20 mereka pulang. Itu 3 longboat naik untuk penjemputan tim operasi senyap, tim suami saya. Setelah itu tanggal 23 itu saya ikut di sana, itu juga tidak menuju ke TKP. Jadi kami diarahkan dari Bapak ex Kapolres naik dari titik terjauh ya, dari Kali Yapora, itu lokasinya sangat jauh, ditariklah ke titik Rawara. Sedangkan kalau dari posko kami naik longboat itu jaraknya sekitar 10 menit saja, tapi kami diarahkan ke Yapora, itu sekitar kami ke Kali Rawara itu sekitar 2 jam kami menaiki longboat. Padahal sebenarnya dekat saja. Di situ jaraknya Kali Rawara, jaraknya ke TKP itu kurang lebih 10 jam lagi. Tapi kami di situ lakukan pencarian menggunakan 3 longboat, saya ikut dan melakukan adat. Setelahnya menggunakan 2 longboat itu sekitar tanggal 29 kalau tidak salah. Tanggal 29 itu anggota yang berangkat ke sana hanya di Kali Rawara juga, hanya melakukan penyisiran di Kali Rawara. Jadi laporan yang dilaporkan dari Polres ke Polda itu sudah banyak rekayasanya. Tapi yang saya sayangkan kenapa di sini pimpinan Polda tidak apa ya? Saya bilang ya. Tidak tanggap. Siap, karena saya bulan Januari itu saya datang menghadap beliau, saya sampaikan semua kejanggalan-kejanggalan yang ada di Polres. Bahkan saya informasikan kepada beliau kalau perbantuan TNI yang dikirimkan itu dipulangkan, tidak diberangkatkan ke TKP tapi dipulangkan. Jadi karena rumah saya tinggal di asrama polisi, jadi perbantuan TNI yang disurati itu dikirimkan, poskonya di samping rumah saya. Jadi saya lihat betul ada anggota TNI sudah siap lengkap, di situ helikopter masih ada. Harusnya menurut saya bisa diangkut perbantuan TNI ini di drop menggunakan helikopter ke TKP, tapi itu tidak dilakukan. Malah perbantuan TNI ini dipulangkan. Itu sudah saya adukan ke pimpinan di Polda, tapi sampai hari ini orang-orang bersangkutan yang sudah saya laporkan itu tidak kena sanksi atau tidak ada, ibaratnya tidak ya seperti harusnya yang seharusnya dilakukan, itu tidak ada sampai hari ini. Makanya itu yang menurut saya ingin mencari keadilan untuk suami saya. Jadi di sini saya mohon untuk Bapak dan Ibu untuk membantu kami keluarga, karena kami keluarga kecil, kami tidak punya kekuatan apa-apa. Yang kami lawan ini orang besar. Seperti itu, kami mohon bantuannya. Terima kasih untuk Bapak Ibu sudah bersedia bergabung dan membantu kami. Dan juga untuk Ibu Irma, saya terima kasih banyak sudah menerima kami dan sudah